go back. I'm here, baby, waiting for ya. Stop holding on, baby. I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Nisa. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Asrul Rahman tentang tradisi keagamaan di daerah Kabupaten Bogor ini. Jadi Bapak Asrul Rahman, dalam tradisi agama pasti di setiap daerah kan memiliki tradisinya masing-masing, Pak. Nah, jadi kira-kira apa saja tradisi agama yang masih dilestarikan di masyarakat sekitar sini, Pak? Ya, kalau dari sisi keagamaan memang orang Bojonggede ya, khusus Kecamatan Bojonggede memang rata-rata penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri yang bisa diambil dari penganut Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka melakukan tahlilan, yasinan, terus ada ritual-ritual keagamaan yang bisa dilihat sebenarnya. Saat kematian mereka melakukan yasinan sampai dengan 40 hari. Terus mereka juga ngarap berkah dari kiai-kiai. Jadi ini hal yang bisa terlihat sebenarnya. Terus selain itu juga masyarakat Bojonggede masih mempercayai ritual-ritual yang misalnya mereka ziarah kubur itu di saat seperti yang kemarin saat Ramadan pasca Lebaran itu ziarah kubur. Di mana-mana sebenarnya juga ziarah kubur dilakukan ya bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi memang mereka ini sangat intens sekali dan bahkan ada ritual khusus di saat ziarah kuburnya. Terus hal lain yang bisa dilihat saat mereka ini kan rata-rata masjidnya itu terbuka, jadi tidak ada masjid yang di Bojonggede itu yang penganut Ahlussunnah wal Jamaahnya yang ditutup pintunya. Jadi masjid bisa dibuka, bisa dimasuki setiap waktu, dan juga pengajian-pengajian di masjid itu tetap digaungkan. Itu saya mendengar di subuh hari juga jam 3:30 itu udah melantunkan ayat-ayat suci. Terus juga di malam maghrib dari salawatan itu terus digaungkan. Itu yang sehingga warna keislaman itu mencolok dan mengarah memang ke Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pelestarian agama, tradisi agama di daerah Bojonggede ini kan masih bisa dilestarikan penuh oleh masyarakat. Nah, jadi pandangan sosial Bapak kira-kira bagaimana terhadap beberapa masyarakat mungkin ada yang gak benar-benar melestarikannya secara penuh? Oh iya, memang kalau dilihat dari itu ada sebagian kecil mungkin yang memang karena memang Bojonggede itu tidak semuanya punya ekonomi yang baik. Nah, jadi mungkin faktor itu yang membuat mereka agak lebih mementingkan kadang karena lebih mementingkan mencari penghasilan. Kadang kan ingin melestarikan butuh anggaran ya, butuh uang juga. Misalnya saat kematian mereka harusnya yasinan sampai dengan 40 hari ya, sehingga bisa dipangkas hanya 3 hari karena keterbatasan ekonomi. Belum lagi misalnya di RT juga ada peraturan, misalnya RT RW mengatur tentang adanya beras untuk dibagikan atau
sedekah bagi mayit yang meninggal. Nah, itu biasanya di RT itu dia mematok bisa sampai 90 kilo beras ya, sehingga kalau dia miskin agak susah dia, sehingga paling ada sumbangan dari orang-orang yang cukup kaya, cukup mapan untuk membantu mereka. Jadi ini memang menjadi problem juga jadinya. Nah, jadi ikut dia jadinya. Jadi kalau misalnya masih terlestarikan dengan baik, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya agar tradisi ini tetap berjalan? Iya, kalau harapan saya sih tetap bertahan aja dengan tradisi ini, dan memang anak-anak muda itu yang harus disentuh, karena hilangnya tradisi itu bergantung pada pelestarian yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau anak mudanya tidak ngeh, atau memang anak mudanya tidak care terhadap tradisi budaya lokal sendiri di daerahnya, maka akan hilang dengan sendiri. Karena seiring dengan tumbuh berkembangnya manusia ini yang memang agak berat. Jadi harusnya pendidikan formal dan non formal itu yang menjadi pondasi dalam melestarikan budaya lokal, sehingga di Bojong ini kan memang ada bahasa Sunda, cuman kan belum ada misalnya mata pelajaran khusus tentang budayanya, ya, budaya dalam arti keseniannya, budaya keagamaannya itu belum ada. Tapi dari sisi bahasa iya sudah ada. Nah, itu yang saya rasa memang pendidikan dan pemerintah harus ikut terlibat di sini. Jadi tinggal langsung masyarakatnya akan mengimplementasikan lewat generasi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarakan wakil ketua PCNU yang kebetulan tinggal di Bojonggede ini. Nah, selanjutnya ini saya akan menanyakan tentang tradisi keagamaan. Jadi, dalam tradisi agama ini, Pak, setiap daerah kan bisa memiliki tradisinya masing-masing. Kira-kira apa saja tradisi agama yang masih dilestarikan di masyarakat ini, Pak? Masyarakat Bojonggede ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di Bojonggede ini ada beberapa tradisi agama yang masih dijalankan oleh masyarakat Bojonggede yang mungkin agak jarang dilakukan di daerah lain. Itu misalnya kalau ada orang meninggal di Bojonggede ini ada tradisi fidyah. Jadi begitu ada keluarga meninggal, nanti sebelum dimakamkan itu ada fidyah yang diatasnamakan jenazah, yang nanti itu biasanya bentuknya beras. Secara simbolis nanti akan diserahkan kepada salah satu ustadz yang waktu itu nanti dia yang berdoa dan sebagainya. Nah, selain itu juga di Bojonggede ini masih ada tradisi ngaji di makam, ya. Ngaji di makam selama hari pertama sampai hari ke-7. Nah, cuma itu tidak semua keluarga yang meninggal salah satu keluarga yang warisnya seperti itu. Tapi yang saya amati biasanya itu yang secara ekonomi cukupan itu akan mengundang para tokoh agama untuk ngaji di makam dari hari yang pertama sampai hari ke-7. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya pahala ngajinya tadi bisa dihadiahkan fadilahnya untuk sang jenazah, dan sehingga harapannya dosanya, kekeliruannya semua diampuni dan pahala dari ngaji tadi dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah. Itu dari kalau yang menonjol ya dari sisi kawan-kawan. Nah, tradisi-tradisi agama yang lain yang kalau di Bojonggede ini dilakukan
itu ya tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah ya. Walaupun di Bojonggede ini secara struktural mungkin masih agak kurang kuat secara ke-NU-an, tapi secara kultur, tradisi-tradisi keagamaan yang selama dilakukan oleh Jamaah An-Nahdliyah yang selama oleh Nahdliyin warga NU itu rata-rata dilakukan di Bojonggede. Kayak halal bihalal, terus kemudian kalau ada orang meninggal dari masih ada namanya selamatan hari pertama, ketiga, ketujuh, sampai 40 hari, 100 hari itu masih ada. Tradisi-tradisi keagamaan seperti itu masih ada. Kemudian peringatan Maulid Nabi, wah di sini sangat meriah. Kalau musim Maulid Nabi, hampir setiap masjid itu mengadakan. Kemudian tradisi berzanji, sholawat Nabi itu selalu masih ada di Bojonggede, sangat kental dengan itu. Ya. Karena memang secara kultur masyarakat Bojonggede masih kalau boleh kita katakan masih mengikuti ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Walaupun kalau ditanya NU dia tidak paham, tapi kalau ditanya tradisi ziarah kubur, ya. Tradisi tahlilan, ya. Tradisi sholawatan, barzanji, maulidan, ya. Tradisi manakiban, iya. Itu di Bojonggede seperti itu masih berjalan, ya, secara mayoritas. Nah, cuma kalau ditanya NU biasanya dia kurang paham. Nah, ini juga menjadi tugas NU Kabupaten Bogor untuk segera ini kalau terkait dengan itu bahasanya itu mungkin apa ya? Tugas PJNU Kabupaten Bogor menginfokan kembali orang NU yang mungkin itu dari tradisi-tradisi keagamaan maupun amaliyah-amaliyahnya yang ada di Bojonggede. Itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terhadap beberapa bagian yang kira-kira tradisi di daerah Bojonggede ini mengalami kepunahan atau sebagai masyarakat besarnya juga tidak mengetahui tradisi tersebut? Nah itu. Nah, ada tradisi yang sebenarnya asli ya, asli tradisi Bojonggede yang sekarang mungkin masyarakat apalagi generasi milenial tidak paham. Ada di Bojonggede ini ada namanya seni gejlok lesung. Seni gejlok lesung ini adalah seni oleh para petani. Oleh para petani itu dibuat hiburan untuk berdendang ketika dia lelah bertani. Apa itu gejlok lesung? Biasa dimainkan oleh beberapa orang dengan lesung. Lesung atau lesung itu kalau di kampung sebelum ada panen padi dulu, sebelum ada mesin giling padi itu ada nama lesung. Nah, itu ada tradisi seperti itu, tapi karena di Bojonggede sekarang lahan pertanian juga habis jadi lahan perumahan, tampaknya itu mulai punah dan masyarakatnya juga tidak tahu, apalagi di generasi milenial kalau ditanya gejlok lesung pasti tidak paham, tapi itu asli, termasuk seni asli kearifan lokal di Bojonggede dan itu sudah mulai punah. Yang kedua, ada misalnya walaupun itu bagian dari tradisi dan budaya Jawa Barat secara umum, tapi di Bojonggede itu juga sebenarnya ada namanya wayang golek. Dan wayang golek juga sudah mulai punah karena masyarakat tidak memeliharanya dengan baik karena tokoh-tokoh atau dalangnya, penabuh gamelannya sudah tua dan tidak ada regenerasi. Maka itu pun sekarang sudah mulai punah. Kemudian ada lagi misalnya Tanjidor, walaupun Tanjidor itu aslinya Betawi, tapi ternyata di Bojonggede itu juga menjadikan seni yang selama ini dikagumi oleh masyarakat Bojonggede generasi tua. Dan sekarang pun ada masih di daerah dekat Bojonggede itu masih ada alat-alat musik Tanjidor, masih orsinil tapi tidak terawat. Termasuk sebenarnya tari Jaipong, itu kan tari Jaipong Jawa Barat, tapi Bojonggede itu sudah mulai tidak mengenal, ya. Bojonggede sudah, masyarakat Bojonggede jarang mengenal tari Jaipong. Kenapa ya? Tidak ada yang meneruskan itu. Dan bahkan yang kalau boleh dikatakan memprihatinkan, di Bojonggede ini tidak ada yang berbahasa Sunda. Padahal Bojonggede itu adalah wilayah Bari Bogor dan mestinya masyarakatnya Sunda. Tapi orang Bojonggede sendiri sekarang tidak paham bahasa Sunda.
bahasanya adalah bahasa Indonesia Betawi, ya, bahasa Indonesia Betawi. Maka Kak, sekolah-sekolah di Bojonggede dari SD sampai SLTA ketika diajarin bahasa Sunda ya kebanyakan siswanya tidak paham. Bahasa Sunda bisa, kalau bahasa Inggris wow bisa nilainya 100, tapi bahasa Sundanya rata-rata jeblok. Nah, itu artinya ada kearifan lokal yang mulai terlupakan, terutama bahasa. Padahal ya apalagi seni yang lain, angklung dan segala macam tampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Bojonggede, utamanya para generasi milenial. Jadi kira-kira apa harapan Bapak ke depannya agar tradisi ini tetap berjalan dengan baik dan tidak terlupakan oleh Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, menjadi tanggung jawab kita bersama para stakeholder, dari masyarakat, dari paling tidak dari keluarga harus sadar, ya, keluarga yang ada di ini bahwa tradisi-tradisi seperti ini penting karena ini memiliki nilai edukasi yang cukup tinggi. Bagaimana kita bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi kalau kita tidak mencintai budaya dan tradisi lokal yang ada atau kearifan lokal yang ada. Kemudian mungkin masyarakat perlu mengkampanyekan, mensosialisasikan pentingnya tradisi dan budaya lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi, misal wayang golek, kemudian pemahaman bahasa Sunda, tanjidor dan sebagainya, itu masyarakat harus mulai menguatkan kembali itu sebagai perekat nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebinekaan yang memang harus kita lestarikan. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemerintah. Nah, pemerintah harus menguatkan itu. Itu harus menjadi program prioritas. Misalnya di masyarakat atau di Kabupaten Bogor itu harus ada khusus program bagaimana menguatkan kearifan lokal itu. Nah, kalau pemerintah kan ada anggaran dan sebagainya. Itu penting. Dan juga para CSO, lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini penting. Lembaga seni dan lain sebagainya ini penting. Karena di Bogor ini sesungguhnya banyak tempat-tempat pusat-pusat sejarah yang bisa digali nilai-nilainya itu, dan selain dikembangkan juga dipertahankan dan juga mungkin disosialisasikan kepada generasi-generasi milenial yang sekarang ini sudah mulai lupa akan nilai-nilai budaya bangsa, termasuk ya Jawa Barat ini, termasuk ya di Bojonggede ini gitu kan. Mereka lebih bangga dengan tradisi yang sekarang, tapi dia tidak bangga dengan jaipong, tidak bangga dengan wayang golek dan lain sebagainya. Nah, ini untuk selanjutnya tentang kearifan lokal di daerah Bojonggede ini, Pak. Apa saja yang kira-kira Bapak ketahui terkait kearifan lokal atau local wisdom yang masih ada di daerah Bojonggede ini? Baik, terkait local wisdom ya, kalau kita lihat kehidupan masyarakat di Bojonggede ini, rasa kekerabatan ya, rasa kekerabatan masih kuat. Bahkan misalnya salah satu desa di Bojonggede itu, dari kepala desa semua itu masih kerabat, artinya kekerabatannya masih sangat kuat. Rasa gotong royongnya masih kuat, rasa saling memiliki itu masih kuat. Selain tradisi-tradisi yang lain. Nah, ada sih sebenarnya kadang-kadang itu sekaligus bisa kita lihat sebagai kelebihan sekaligus kekurangan. Kadang masih etnosentrisnya masih kuat. Saya ini orang Sunda loh, gitu kan. Saya ini pribumi. Itu kadang-kadang masih ada. Itu bisa disebut kelebihan karena dia masih bangga dengan sukunya. Tapi itu kalau nggak dijaga bahaya, karena itu akan bisa menimbulkan rasisme, terus kemudian etnosentris yang berlebihan juga tidak baik. Tapi itu ada di situ. Dengan itu maka gotong royong masih kuat. Tapi ingat bahwa Bojonggede ini sudah metropolis. Dan metropolis apa artinya? Sudah banyak pendatang. Bojonggede itu bahkan hampir seluruh wilayah Bojonggede itu mungkin hampir 50% sekarang, hampir 50% itu sudah bentuknya perumahan. Artinya yang hadir di Bojonggede itu ada orang-orang luar dari seluruh Indonesia, ada dari Jawa, dari Sumatera, dari mana saja. Itu sekarang ada di Bojonggede. Nah, kalau itu tidak diwaspadai, maka lokal wisdomnya akan hilang. Bisa jadi justru masyarakat Bojonggede sendiri akan tergusur, semakin minggir karena
ada tradisi misalnya maaf di Bojonggede ini hobi jual tanah, mantu jual tanah, sunatan jual tanah. Nah akhirnya kemudian masyarakat Bojonggede sendiri tergusur. Nah dengan demikian ke belakang sini yang asli penduduk Bojonggede sendiri menjadi sangat minim. Mayoritas kemudian dikuasai atau dihuni oleh masyarakat urban. Nah, ini juga tantangan sebenarnya bagi masyarakat Bojonggede. Bahkan saya kalau di sekolah sering mengingatkan kalau punya tanah sebaiknya jangan dijual. Pertahankan supaya kalian menjadi tuan rumah di desanya sendiri, tuan rumah di kotanya sendiri. Nah, itu. Bojonggede ini kan rata-rata banyak masyarakat yang bukan masyarakat aslinya tadi, dan rata-rata juga banyak masyarakat urban yang menetap di sini. Pengaruh besarnya terhadap kearifan lokal yang ada, misal terjadi pencampuran adat istiadat atau perilaku keseharian warga Bojonggede, atau ada warga urban yang datang, kemudian warga aslinya itu melupakan lokal istimewa tadi ya. Ya, kebanyakan sih positifnya ya. Kalau yang selama ini saya tahu antara masyarakat urban dan masyarakat pribumi ya, kalau di Bojonggede ini tidak seperti di daerah Sentul gitu. Masyarakat pendatangnya kemudian eksklusif membentuk komunitas sendiri. Di Bojonggede bisa menyatu antara masyarakat urban pendatang dengan masyarakat pribumi itu bisa menyatu. Nah di situ jadi ada, tapi pun demikian tradisi-tradisi yang di Bojonggede itu juga tidak begitu terpengaruh dengan hadirnya misalnya masyarakat urban tadi yang biasa melakukan hal-hal seperti itu. Tradisi-tradisi itu tetap ada ya, walaupun utamanya generasi tua ya, Nah tapi khusus untuk generasi muda tampaknya sudah mulai ya, gaya hidup dan lain sebagainya itu sudah mulai terpengaruh oleh masyarakat urban, karena hampir komplek-komplek kalau di Bojonggede itu kan tidak dibatasi antara perumahan dengan masyarakat kampung itu menyatu, jadi masing-masing saling bersinggungan, jadi akhirnya saling berpengaruh, bahkan timbul misalnya pernikahan orang komplek dengan orang kampung itu biasa di Bojonggede. Nah di situ kan secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi tradisi dan budaya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Tapi secara menonjol itu tidak terlalu kelihatan. Paling soal yang paling menarik justru sebenarnya kalau selama ini masyarakat Bojonggede boleh dikata aslinya, masyarakat aslinya dalam konteks pendidikan masih rendah dalam itu. Nah, dengan datangnya para urban ini justru bisa merubah sikap masyarakat Bojonggede akan kesadaran pentingnya pendidikan. Ya, akan pentingnya pendidikan karena dia merasa loh kalau nanti nggak sekolah ya lama-lama akan terpinggirkan dengan masyarakat pendatang. Maka sekarang yang nilai positif dengan hadirnya para urban menggugah kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sehingga anak-anaknya yang tadinya tidak sekolah Bojonggede misalnya lulus SMP sekarang nikah, sekarang sudah mulai tidak ada. Ada yang lulus SMP langsung nikah atau punya anak, sekarang sudah mulai tidak ada karena kesadaran pendidikan masyarakatnya tinggi sehingga minimal lulus SMK. Baik, kalau ini terima kasih Pak. Sekian wawancara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.